Ya, Hai, selamat malam semua. Kita saat ini malam. sudah jam 7. Kita Iya, segera akan memulai persekutuan doa kita malam hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita kembali bisa bertemu ya. Tadi Ibu Meim bilang kalau bisa videonya dibuka biar saling melihat mukanya, jangan sampai lupa katanya. Saya iya. rasa ada benarnya ya. Jadi kita bisa saling melihat kembali, Hai, Andy. saling Hai. membangun kembali relasi yang mungkin sudah agak lama tidak ketemu Enak. gitu ya. Ya, di Iya. dalam persekutuan doa inilah kita bersama-sama bersehati merenungkan firman Tuhan, mendengar sharing dan juga berdoa bersama. Nah, baik saudara, malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hendy Sutrisno. Kemudian nanti kita akan mendengar sharing dari Ibu Nancy ya. Nah, sharing ini memang berkaitan dengan pengalaman dia ya dulu pernah terpapar juga COVID, tapi juga sekaligus sebagai seorang paramedis ya, sebagai apoteker cukup memahami ya, membantu banyak teman-teman yang lain bagaimana ketika mengalami sakit, bagaimana sebaiknya penanganannya ya. Jadi nanti kita juga akan dengar sharing dari Ibu Nancy dan kemudian kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol atau tanya jawab ya. Jadi saudara bisa mungkin ada pertanyaan ya, Ibu Nancy sejauh yang dia bisa tentu saja dia akan memberikan penjelasan ya. Nah, kita akan melalui kesempatan ngobrol seperti itu kita juga bisa lebih dilengkapi untuk menghadapi kondisi yang ada juga sekaligus membangun persekutuan kita ya. Baik, karena itu saya mau kita mempersiapkan diri sebelum masuk pesan doa. Saya akan memainkan sebuah musik instrumen untuk mempersiapkan hati kita untuk memulai pesan doa. Kita mengambil waktu saat teduh sambil kita mendengarkan musik yang mempersiapkan hati kita untuk berdoa malam hari ini. Baik, untuk doa pembukaan bisa minta penginjil Hans bisa pimpin kita dalam doa. Baik Pak Edi, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa kasih setia Tuhan selalu baru dan cukup untuk setiap kami menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kembali kami berkumpul bersama. Biarlah Tuhan di dalam persekutuan ini, ketika kami boleh berkumpul bersama, kami sekali lagi boleh dikuatkan dan kami boleh dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh sama-sama berdoa untuk berbagai pokok doa ya Bapa. Kami serahkan waktu ini Tuhan untuk Musa Hendi yang akan menyampaikan firman.
Roh Kudus yang terus boleh menolong, memberi kuasa untuk menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, kita sedang menghadapi situasi kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya, ya, dan tentu saja ada banyak tekanan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, kekhawatiran dan juga mungkin perasaan tertekan kita semua sedang alami. Tapi saudara, dalam situasi yang seperti ini, satu-satunya yang bisa memberikan kita kekuatan adalah ketika kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Karya Tuhan yang terbesar, kasih Tuhan yang terbesar, ketika Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Nah, karena itu mari di tengah situasi seperti ini kita memusatkan hati kita kepada karya Kristus di atas kayu salib, yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Itulah yang bisa atau yang memampukan kita untuk menghadapi situasi kehidupan seperti apapun. Nah, saya akan mengajak kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian, Kuasa Salibmu. Biarlah pujian ini sekali lagi bisa menguatkan kita semuanya.
salibmu, pulihkanku. Salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Sebuah pujian yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang bisa menjadi sumber kekuatan kita menghadapi keadaan apapun yang ada di depan. Sebuah pujian tadi bisa menguatkan kita semua. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendy. Saya persilakan. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara meskipun secara virtual seperti malam ini. Kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara ya. Saya akan share screen, saudara, coba ya. Sudah kelihatan, saudara? Lagi proses sebentar. Ya, ya. Ya, oke. Bisa. Saya. Ya, kita akan buka, saudara, bersama-sama Injil Lukas pasal 36 ayat 3 sampai dengan 38. Setelah mendapatkannya, akan saya bacakan untuk saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai dengan 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak, Ibu, dan juga saudara, berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, kemudian kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan juga saudara, ada sebuah kisah di mana ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak tunggalnya. Kemudian dia datang pada seorang tabib. Dia minta agar anaknya itu dihidupkan kembali. Dan dia bilang dia itu adalah anak satu-satunya yang merupakan harapan dia untuk masa depan dia. Kemudian waktu mendengar permintaan seperti itu, tabib itu mengatakan, oh itu satu hal yang mudah itu. Cuma syaratnya, sekarang ibu bisa pergi mencari 1 butir kacang merah,
dari keluarga yang tidak pernah kehilangan sesuatu apapun. Jadi ibu bisa mencari satu butir kacang merah pada keluarga yang tidak pernah kehilangan sesuatu apapun. Kemudian ibu itu kemudian karena dia begitu mengasihi anaknya, dia berharap anaknya bisa sembuh, maka dia tuh berupaya untuk bisa mencarinya. Tapi ternyata dia tuh gagal, Bapak Ibu. Waktu dia kembali pada tabib itu, kemudian tabib itu bertanya, bagaimana Ibu, apakah sudah mendapatkannya? Dia mengatakan, kemudian ibu itu menjawab, untuk mendapatkan sebutir kacang merah itu mudah, tetapi untuk mencari keluarga yang tidak pernah kehilangan sesuatu apapun dalam hidupnya, itu tidak pernah saya dapatkan. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita melihat bahwa semua orang itu pernah merasa kehilangan. Mungkin kehilangan orang yang kita kasih atau kehilangan apapun yang merupakan apa yang kita cintai, apa yang menjadi suatu yang berharga bagi kita. Nah, waktu kita hidup dalam situasi seperti itu, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, waktu kita kehilangan akan orang yang kita kasih khususnya, bagaimanakah sikap kita dalam hidup ini? Bagaimanakah waktu kita mengalami kehilangan seperti itu? Untuk hal ini kita belajar, Bapak Ibu, dari seorang tokoh, yaitu Hana yang kita baca tadi. Nah, kalau kita lihat, Hana itu ketika dia kehilangan akan orang yang dikasihinya, yaitu suaminya, yaitu apa yang dia lakukan? Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, caranya bagaimana, Bapak Ibu, dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Yang pertama, dia itu berusaha untuk tidak tenggelam dalam kehidupan masa lalu. Dari dalam kehidupan dia sebagai seorang anak, sebagai orang percaya, di mana dia mengenal siapa Tuhan dia. Maka ketika dia itu kehilangan akan orang yang dikasihinya, dia itu bertahan untuk tidak tenggelam dalam kehidupan dia di masa lalu. Nah, siapa Hana sebetulnya, saudara? Kita lihat dia itu dikatakan dia seorang nabi. Apa yang kurang dalam diri seorang Hana? Dia itu orang yang begitu cinta Tuhan tentunya, dan dia juga orang dekat dengan Tuhan. Tapi hidupnya juga banyak menghadapi kesulitan dan juga masalah. Bahkan orang yang paling dikasihinya itu dipanggil Tuhan. Bahkan dikatakan dia itu cuma bertahan, berkumpul dengan suaminya cuma 7 tahun. Kalau saya bayangkan, saudara, kalau waktu itu Hana berumur 20 tahun menikah, karena pada waktu itu orang-orang Yahudi Israel itu menikah dalam usia cukup muda. Ya, katakanlah dia menikah dalam usia 20 tahun. Berarti 27 tahun dia sudah menjanda, dia tidak punya suami, suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan. Boleh dikatakan dia sebagai seorang wanita pada waktu itu, dia sudah kehilangan harapan sama sekali, saudara. Karena suami yang dikasihinya sudah tidak ada bersama-sama dia, bagaimana masa depan dia juga tidak tahu. Nah, kalau zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang seorang wanita ditinggal oleh suaminya, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan ini itu. Tapi kalau pada waktu itu, zamannya Tuhan Yesus pada waktu itu, seorang wanita ketika suaminya dipanggil Tuhan, maka dia itu cuma bisa kembali ke rumah orang tuanya, kemudian menunggu seseorang yang akan memberi istri dia. Itu saja yang dia lakukan. Nah, kalau tidak ada yang bisa memberi istri dia, ya masa depannya mungkin seperti dikatakan masa depannya suram seperti itu. Nah, sebagai seorang wanita, tentu pada waktu itu Hana juga mempunyai kekhawatiran seperti itu. Dia berada dalam kesulitan yang cukup besar, di mana dia masih begitu muda, baru menikah 7 tahun, belum punya anak, tapi sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dalam situasi seperti itu, saudara, bagaimana kasih Hana, dia sama sekali tidak kecewa kepada Tuhan. Bahkan dia juga tidak terpuruk dalam kesedihan yang berkelanjutan, saudara. Biasanya, saudara, kalau seorang pasangan hidupnya itu berakhir, maka dia merasa dunianya juga berakhir, apalagi pada zaman itu. Tapi tidak dengan demikian dengan Hana. Dan dia, kalau kita lihat, dia sama sekali tidak pernah menyalahkan Tuhan dan tidak pernah protes kepada Tuhan. Dan kita lihat juga, dia tidak hidup juga dengan mengasihani diri sendiri. Dia senantiasa hidup, senantiasa bisa mendekatkan diri pada Tuhan dan juga memuliakan Tuhan. Bahkan kalau kita baca, dia begitu bersemangat. Dia bisa datang kepada Allah untuk bisa kemudian itu di sana dia mulai melayani Tuhan. Kemudian siang malam dia beribadah, berpuasa, dan juga berdoa, saudara. Nah, kenapa Hana bisa bersikap seperti itu? Karena Hana sama sekali tidak lari pada kehidupan masa lalu, saudara. Biasanya, saudara, kalau orang yang sudah kehilangan sesuatu itu, dia akan kembali mengenang masa lalunya. Dia akan tenggelam pada kehidupan masa lalunya. Dia senantiasa bisa berkata seperti ini. Seandainya suami saya itu masih ada, tentu saya tidak akan seperti ini. Seandainya anak saya masih hidup, tentu saya tidak akan seperti ini. Seandainya musibah itu tidak terjadi,
maka hidup saya tidak akan susah seperti saat ini. Dan biasanya saudara, ketika kita mengenang masa lalu, ketika kita tenggelam dalam dunia kehidupan kita masa lalu, maka ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Allah. Kita bisa mengatakan, seandainya Allah itu tidak memanggil suami saya tidak akan seperti ini. Mengapa Allah bisa berbuat seperti itu? Di mana kasih Allah? Nah, itu kita senantiasa akan berputar seperti itu. Tapi kalau kita Hana tidak bersikap demikian, dia sama sekali tidak pernah tenggelam dalam dunia masa lalu dia, dan kalau kita lihat, dia sama sekali tidak pernah menyalahkan Tuhan. Malah dia semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Dia tinggal di bait Allah, di sana dia beribadah dan juga berpuasa karena dia tahu hanya dekat dengan Tuhan dia bisa mendapat pengharapan. Hanya dekat dengan Tuhan dia bisa mendapat kekuatan. Itu sebabnya dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saudara. Nah, kalau kita lihat kehidupan Hana dengan seorang ibu yang bernama Naomi, yaitu mertua dari Ruth, saudara, itu sangat jauh berbeda, saudara. Coba kita lihat di sini, saudara, mengenai Naomi tersebut. Naomi ketika suaminya dipanggil Tuhan, kemudian anaknya juga dipanggil Tuhan, dia terpuruk dalam kehidupan yang begitu parah. Pada hidupnya itu dia senantiasa menyalahkan Tuhan. Waktu dia kembali bersama, itu sebabnya saudara, mengapa Ruth itu sampai kemudian ikut Naomi. Salah satu sebab dia lihat bahwa mama mertuanya itu dalam kondisi labil, di mana mamanya seringkali menyalahkan Tuhan, tidak bisa terima dengan apa yang terjadi. Dan Ruth berpikir, kalau seorang ibu seperti ini dalam kondisi usia sudah cukup lanjut, dalam kondisi seperti tidak ada teman sama sekali di tempat yang baru, tragis. Mungkin ibu mertuanya akan gila atau mungkin bisa bunuh diri. Maka dia nggak rela. Maka sebagai seorang menantu yang baik, dia mengikuti, menemani akan mertuanya, akan mencukupi akan kebutuhannya, saudara. Nah, sekarang kita kembali pada Naomi. Ketika dia kembali ke Israel, kemudian berjumpa dengan orang-orang pada waktu itu. Dan semua mengatakan, oh kok ada Naomi, ya kau sudah kembali lagi ke tempat kami. Mereka menyambut dengan sukacita pada waktu itu. Orang-orang mungkin tetangganya, saudara. Tetapi bagaimana jawab Naomi? Saya mengatakan seperti ini. Jangan lagi kau sebut aku Naomi. Sebut aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal kepadaku, banyak sulit kepadaku, itu yang dilakukan Allah. Banyak pahit yang dilakukan Tuhan kepadaku. Kita lihat di sini, dia menyalahkan Tuhan. Dengan kondisi yang terjadi, dia menyalahkan Tuhan. Bukan cuma sekali, 2 kali dia berkata seperti itu. Ayat 21 dia juga berkata seperti itu. Dia mengatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah menaik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kita lihat, saudara. Naomi senantiasa menyalahkan Tuhan. Karena mungkin pada waktu dia senantiasa kembali kepada kehidupan dia masa lalu, seandainya suami saya itu masih ada, seandainya anak saya masih ada, saya nggak hidup susah seperti saat ini. Dan ujung-ujungnya, dia kemudian mulai menyalahkan Tuhan. Yang menyalahkan, dia mengatakan Tuhan itu yang membuat celaka saya. Tuhan itu yang mendatangkan malapetaka bagi saya. Beda dengan Hana. Hana nggak berbuat seperti sama sekali. Waktu hidupnya susah, waktu ditinggal oleh suaminya, dia terima semuanya itu dengan satu keyakinan bahwa Allah senantiasa tetap akan menuntun dia dan juga melindungi dia. Dia tidak tenggelam dalam kehidupan masa lalu dia. Itu sebabnya dia bisa senantiasa bisa memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan bisa setia untuk melayani Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, yang kita lihat dalam diri Hana. Dalam kehidupan kesusahan dia, saudara, dia percaya kalau Allah selalu menyertai dirinya, saudara. Itulah cara dia tuh senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Waktu dia dekat dengan Tuhan, dia semakin percaya Allah tidak mungkin meninggalkan dia, saudara. Ini kasih Tuhan, di sini kita melihat Hana hidupnya itu penuh dengan semangat, saudara. Kalau kita baca ayat 37 tadi dikatakan dia itu tidak pernah meninggalkan bait Allah, bahkan dia beribadah, berpuasa dan berdoa. Itu hal yang luar biasa dilakukan oleh seorang Hana ketika hidup dalam kesendiriannya, dalam keterpurukannya, dalam kesusahannya. Dia tidak menangisi dirinya sendiri, saudara, tidak. Tapi dia juga tidak mencari sahabat untuk bergosip iya atau tidak yang tidak. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan untuk semakin dekat dan setia kepada Tuhan, saudara. Suaminya sudah tidak bersama-sama dengan dia lagi, tapi dia percaya Allah senantiasa bersama-sama dengan dia. Saudara kasih Tuhan, pada sekitar tahun 97 itu seorang lady, yaitu Lady Diana, itu meninggal dunia.
Dan pada waktu itu diiringi juga dengan gak lama kemudian Ibu Teresa juga meninggal dunia. Kemudian dua orang yang mulai diperbandingkan. Mereka sama-sama orang yang dikenal dalam dunia ini, cuma sayang Lady Di itu melakukan tindakan yang kurang tepat pada waktu itu. Seandainya memang waktu bercerai itu jelas dikehendaki oleh Tuhan, tapi waktu dia bercerai kemudian setelah dia bercerai dan suaminya sudah nggak bersama-sama dengan dia lagi, dan dia bisa hidup lebih dekat sama Tuhan. Dia bisa melakukan apa terbaik seperti yang dilakukan setidaknya sekian persen dari Ibu Teresa, maka hidupnya itu berubah, tidak akan seperti yang terjadi sekarang. Tapi hidupnya berubah ketika dia salah langkah, tidak mendekatkan diri pada Tuhan, tapi dia mencari sesuatu untuk menyenangkan dia, untuk bisa menghilangkan rasa stres dia. Tapi di situ kita belajar, waktu kita terpuruk dalam kesulitan, waktu kita menghadapi begitu macam masalah, saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita percaya Allah senantiasa menyertai kita dan juga menuntun kita. Ingat dengan janji Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu, juga kepada kita sekarang ini. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut anakku, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang anakku, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Suatu hal yang luar biasa janji Tuhan kepada kita, saudara. Allah akan menuntun kita, memegang kita dengan tangan kanan yang kuat, menopang kita, menuntut kita, menyertai kita. Itu harus kita ingat. Jadi waktu kita terpuruk seperti sekarang ini, mungkin kita kehilangan orang kita kasihi. Mungkin kita juga terpuruk dalam kehidupan ekonomi yang sudah tidak menentu lagi. Mungkin kita juga nggak tahu harus berbuat apa dalam kondisi seperti sekarang ini. Pandemi juga belum juga berakhir, PPKM terus berlanjut. Kita banyak menghadapi kesulitan. Tapi percayalah saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Belajarlah seperti Hana, semakin mendekatkan diri pada Tuhan yang kita percaya, Allah senantiasa menyertai kita. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan Hana dalam kehidupan dia ketika dia hidup dalam kesendiriannya? Kita lihat, saudara, dalam ketidakmengertiannya, Hana, dia percaya bahwa Tuhan tetap akan menuntun masa depannya. Dia percaya ketika dia mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan akan menuntun masa depannya dan berikan masa depan yang terbaik bagi dia. Itu yang dipercaya oleh Hana, saudara. Ini si Tuhan yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh seseorang ketika tinggal pergi atau mati oleh orang yang dikasihinya, apalagi kalau untuk kepala keluarga, seorang suami. Dan mungkin kebetulan istri ini bukan seorang pekerja, bukan seorang karier, maka ada ketakutan bagaimana masa depan saya. Demikian juga Hana pada waktu itu. Dia bukan seorang wanita karier, dia juga sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang pelayan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, mungkin dia juga bertanya bagaimana masa depan dia. Tapi dia nggak salah langkah, saudara. Dia mengambil langkah pikir tepat. Dia mendekatkan diri pada Tuhan. Maka dia percaya Tuhan senantiasa akan menuntun masa depannya, memberikan suatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Itu sebabnya dia nggak pernah khawatir akan masa depannya. Karena dia percaya. Ketika dia semakin mendekatkan diri pada Tuhan, ketika dia berada di bait Allah, ketika dia rajin setia untuk berdoa dan juga berpuasa, Allah pun tidak akan diam, akan tetap mengasihi orang yang dekat dengan dia. Saudara. Dan betul, saudara, kalau kita lihat akan masa depan Hana, begitu luar biasa. Tuhan beri kesempatan pada dia untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus. Pada waktu ayat 38 dia dikatakan seperti ini. Nah, pada ketika itu juga, datanglah ia di situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ketika seorang orang itu dekat pada Tuhan dan tidak berbuat yang tidak-tidak, saudara, maka Tuhan akan senantiasa menuntun masa depannya dengan begitu baik. Yang perlu kita lakukan dalam kondisi terpuruk seperti sekarang ini, ketika situasi belum juga selesai, kita menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan, saudara, ingatlah, Allah yang kita percayai, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang menuntun kita dengan tangan kanan yang kuat, akan juga menuntun masa depan kita. Itu sebabnya dalam ketakutan seperti sekarang ini dalam masa pandemi, kadang-kadang kita juga berpikir apakah minggu depan, bulan depan kita masih bisa sehat. Apakah bulan depan kita masih bisa berkumpul dengan keluarga saya? Kita pun tidak tahu. Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Tapi percayalah, saudara, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan masa depan yang baik kepada kita. Itu harus kita imani. Kita belajar seperti Hana dalam keterpurukan seperti saat ini, saudara. Mendekatlah
mendekatkan diri pada Tuhan. Itulah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Bila kami senantiasa belajar seperti Hana, ketika dia berada dalam kesulitan begitu besar, ketika orang dikasih yang Kau panggil, ketika dia hidup seorang diri dalam dunia ini, yang dia lakukan, satu-satunya yang paling tepat dia lakukan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah, dia begitu setia melayani Engkau, berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga dalam mungkin dunia apa yang kami hadapi berbeda dengan Hana. Namun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini Tuhan, ketika kami khawatir akan masa depan kami, bila kami juga belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan kami mendapat kekuatan. Hanya dekat dengan Tuhan kami bisa mendapatkan masa depan yang gemilang seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hendy yang sudah menyampaikan renungan bagi kita, yang mengingatkan kita dalam keadaan yang sulit, dalam segala keadaan, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian, makin dekat Tuhan. Sebuah pujian yang mengingatkan kita untuk boleh dekat pada Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari Nancy ya. Saya persilakan. Ya, selamat malam saudara-saudari sekalian. Saya ingin sharing ya. Kalau mengenai saya waktu terkena COVID itu sudah saya sharingkan. Mungkin ada beberapa yang tidak dengar, tapi banyak yang sudah dengar ya. Jadi setelah saya sudah negatif dari COVID,
kemudian saya kembali kerja di Poliklinik Elion. Memang tidak mudah ya melewati seperti yang tadi firman Tuhan tadi oleh Pendeta Hendy, di dalam menghadapi kehilangan orang yang paling dekat itu tidak mudah. Tapi waktu pertama memang saya sempat merasa, loh, kenapa kok saya nggak diambil sekalian sama Tuhan? Tetapi ternyata di dalam perjalanan itu, Tuhan terus memberi saya kekuatan, penghiburan, lewat teman, lewat saudara-saudara seiman, hamba Tuhan, lewat renungan. Nah, kemudian saya percaya bahwa Tuhan masih memberi saya nafas hidup. Tentunya ada rencana Tuhan buat saya. Beberapa teman sempat kontak dengan saya, seperti waktu itu Isu ya, saya ceritakan waktu itu dia telepon saya, terus dia telepon saya dan dia menanyakan tentang hasil daripada swab antigennya. Kemudian saya bicara dengan dia, saya bilang kalau swab antigennya itu ternyata positif. Saya menganjurkan kepada dia, nanti kamu tolong lanjutkan lagi dengan swab PCR. Kemudian dia lakukan itu, ya. Setelah di swab PCR, terus dia tunjukkan saya lagi, WA saya lagi, dan terus sempat ngomong-ngomong di telepon. Saya melihat CT-nya, nilai CT-nya itu ternyata enggak terlalu rendah, ya 20 ke atas ya. Saya ingatnya 25 ke atas. Kemudian saya sampaikan pada dia bahwa sebenarnya kamu terpaparnya enggak terlalu parah, jadi enggak perlu panik atau khawatir atau takut, ya semuanya itu dijalani aja sambil doa, kayak gitu, no. Nah, kemudian saya saya usulkan kepada dia untuk supaya suaminya itu di swab PCR juga, karena kontak erat 80% pasti terpapar COVID. Kemudian dia lakukan itu semua. Terus setelah itu saya juga dikontak sama penginjil Sulaiman ya. Dia meminta saya untuk kesediaannya untuk diwawancara dalam rangka tugasnya di saat dia kuliah lagi di saat S2 dalam rangka metodologi penelitian. Saya diminta wawancara bersama Pak Sulaiman. Saya mengiyakan. Nah, di situ saya baru sadar bahwa ternyata apa yang saya omongkan dengan Isu itu ya, semuanya itu disampaikan kepada penginjil Sulaiman. Semuanya penginjil Sulaiman itu tahu semuanya. Dan penginjil Sulaiman mengatakan bahwa ternyata Isu itu setelah telepon saya dia merasa tenang. Ada ketenangan gitu. Saya waktu dengar itu saya merasa senang ya. Jadi maksudnya mungkin ini salah satu tujuan Tuhan mengizinkan saya kena COVID, kemudian juga mengizinkan saya mengalami kehilangan pasangan hidup, tidak mudah, tapi dengan demikian saya bisa membantu teman ya yang mengalami seperti itu. Saya bisa menguatkan mereka, saya juga senang ya. Jadi ya itu yang saya alami. Beberapa teman selain Isu juga ada yang menanya-nanyakan kepada saya, dan saya juga bantu doa untuk mereka. Ya itu sedikit sharing saya ya dari yang saya alami ya setelah sudah negatif, saya bisa kerja kembali ke Poli dan bisa melayani Tuhan di Poli. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh sharing ini. Ya, baik. Selain sharing, Nancy juga kita akan juga buka tanya jawab ya, dan nanti akan coba dijawab. Nah, saya persilakan untuk Mega bisa memimpin untuk tanya jawab ini ya. Silakan Mega. Selamat malam semua. Mungkin kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand atau bisa langsung di kolom chat, ketik di kolom chat juga boleh kalau nggak mau bicara secara langsung. Mungkin ada yang langsung punya pertanyaan? Ada yang mau bertanya kah? Kalau belum ada... Saya.
Oh ya, oke. Ibu Ermin Ya. silakan. Nancy, Ya. ini barusan ini saudara saya itu kan semuanya 12 orang itu kena terpapar semua. Ya. Ya, 2 akko saya, 1 adik saya ya, terus 2 tante 2, ajuk 1 POC saya. Kalau POC saya ini komorbid. Terus ada ini asing saya, istrinya ajuk saya ya. Terus yang lainnya itu saudara sepupu semua kena. Habis gitu yang muda-muda itu cepat positifnya itu ya. Tapi ya masih isoman. Mungkin ya, yang dimaksud negatifnya. Cepat negatif. Iya, cepat negatifnya. Sorry. Cepat negatifnya. Terus mari gitu, yang ini kan mereka semua ini telemedicine ya. Oh. Jadi melalui itu video call. Terus dokternya kok bisa ngomong gini, iya ini ya, yang om ini sama parahnya ya, tanteku sama omku ini sama parahnya. Tapi dia bilang kalau yang perempuan ini lebih kuat katanya gitu. Padahal podo parane semua itu pakai oksigen. Podo lemes gitu loh. Oh. Tapi lebih kalau wanita itu katanya lebih kuat. Kenapa ya Nancy? Kok dokter ngomong gitu? Tapi memang kalau dilihat ya benar. Kalau dilihat banyak yang persentase yang meninggal itu laki-laki lebih besar daripada wanita memang. Kalau seperti itu. Itu kan kaitan dengan antibodi ya. Antibodinya masing-masing ya. Jadi karena virus itu obatnya nggak ada harusnya. Kalau bakteri itu ada antibakteri. Kalau virus nggak ada. Antivirus itu hanya untuk menghambat replikasi ya atau perbanyakan virus. Hanya itu aja. Tapi virus yang masuk itu nggak ada obatnya istilahnya gitu. Untuk membunuh diri yang ada itu nggak ada. Ya antibodi kita yang melawan virus itu gitu. Jadi mungkin fungsinya antibiotik ketika dimasukkan ke pasien yang positif apa ya Nancy ya fungsinya? Mungkin bisa dijelaskan supaya kita ngerti. Oh ya, kalau kan banyak sekali ya yang di WA itu obat-obat untuk COVID ya. Ada kombinasi antara azitromisin, terus ada antivirus ya. Nah sebenarnya antibiotik yang diberikan itu harusnya pada pasien yang gejalanya tuh ini ya berat ya mestinya, gejala berat. Ya, karena dan biasanya kalau gejala sedang atau berat itu kan adanya di rumah sakit. Nah, biasanya itu kalau kita di rumah sakit itu walaupun tidak ada COVID itu ada yang namanya infeksi nosokomial, infeksi yang diperoleh waktu kita ada di rumah sakit, gitu. Jadi azitromisin di sini untuk mengantisipasi terjadinya infeksi sekunder. Jadi infeksi yang pertama kan oleh virus. Nah, tubuh kita kan masih berperang dengan virus, lemah. Akhirnya bisa diserang bakteri. Nah, untuk mengantisipasinya dikasih antibiotik itu, azitromisin itu. Seharusnya demikian. Oh, oke. Makasih Nancy. Ya, sama-sama. Sudah jelas. Oke, ya. Mungkin ada yang lain. Oh, ini ada yang bertanya di kolom chat. Untuk obat-obatan dari sebentar. Untuk obat-obatan dari pemerintah hanya berupa obat-obatan antivirus. Ini maksudnya info ya, mungkin info ya, bukan pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaannya mungkin boleh di chat lagi untuk melengkapi. Kalau ini ya, setahu saya ya, yang suami saya dulu itu ditanggung oleh Kemenkes dananya, semuanya, itu termasuk juga insulin yang digunakan ya, kan komorbid ya.
diabetes. Harusnya ditanggung Kemenkes semuanya. Oh, termasuk obat-obatan yang comorbid ya, Jenensi ya? Ya, karena waktu itu dia 2 minggu habis sekitar 140 jutaan. Itu saya tinggal tanda tangan aja. Waktu dia meninggal, saya kan ke rumah sakit, terus saya tanda tangan. Nah, Ya. itu nanti diajukan ke Kemenkes, gitu. Harusnya seperti itu. Oh, kalau info dari ini Ibu Grace mungkin ini ya. Obat-obatan Dirawat di comorbid rumah sakit, ya betul. beli Kalau sendiri ya. isoman ya enggak bisa, isoman enggak bisa. Oh. Ini hati-hati, info aja, hati-hati terhadap saturasi dan juga long COVID untuk yang positif COVID ya. Oke, mungkin ada rekan-rekan lain yang mau mengajukan pertanyaan ke Ibu Nancy. Saya lagi. Nancy, tolong Ya. tanya ya. Ini kan semua orang itu pada ayo kita itu minum vitamin D yang 5.000 untuk imun ya. Itu apakah perlu toh Nancy kita itu kalau nggak ngapain gitu minum yang 5.000 itu? Gini sih, vitamin D itu dosisnya kan ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000 dan 5.000 sampai 10.000. Bahkan kalau yang sedang gejala berat itu sampai diinjeksi 600.000 IU. Jadi satuan IU kan sama dengan miligram. Kalau disetarakan dengan miligram, 10.000 itu sama dengan 0,25 miligram. Jadi kecil banget, nggak besar. Itu sudah diadakan penelitian bahwa kebanyakan kasus-kasus kanker, terus yang lainnya, penyakit lainnya, itu karena diteliti ternyata vitamin D dalam tubuhnya seseorang itu rendah, termasuk kasus insomnia ya. Jadi susah tidur itu kekurangan vitamin D biasanya. Gitu. Saya menambahi ya, Jenensi, apakah cara konsumsi vitamin D 5.000 itu misalnya gini, ada yang minum vitamin D 5.000 mungkin 3 hari sekali gitu ya. Lebih baik mana? Vitamin D 5.000 3 hari sekali atau vitamin D 1.000 tapi tiap hari rutin? Lebih baik yang mana? Kalau untuk pencegahan ya, untuk pencegahan itu sebaiknya pakai saja 1.000 IU. Sedangkan kalau yang sudah sakit biasanya dikasih dokter 5.000 IU sampai 10.000 IU gitu. Itu tiap hari minumnya ya. Kalau untuk pencegahan? Ya, karena memang kalau coba kita kan sebelum minum harusnya kita dianjurkan untuk memeriksa vitamin D yang ada dalam darah kita gitu. Nah, memang agak mahal ya. Pemeriksaan itu agak mahal harganya. Mungkin sekitar 400 ribuan ya. Iya, betul. Nah, betul. itu kita lihat nanti kebanyakan orang Indonesia ini rendah vitamin D-nya gitu. Jadi memang dibutuhkan untuk survival untuk terhadap COVID, terhadap penyakit-penyakit lain ya. Gitu. Vitamin D. Memang kalau vitamin ya sebenarnya A, D, E, K, ADEK itu larut dalam lemak ya. Itu kalau hiper berlebihan itu juga punya efek samping gitu. Tapi sudah diteliti ternyata sampai 100 kan itu kalau kadarnya tuh harusnya 30 yang normal ya, 30 sampai 80 kalau nggak salah ya. Sampai 100 pun ada dokter yang mengatakan itu enggak masalah. Kalau 300 ya toksisitas, terjadi toksisitas. Gitu. Oke. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mengajukan pertanyaan ke Jenensi? Mungkin kalau malam ini enggak bisa, kalau mau telepon ya saya enggak keberatan ya. Saya senang sekali ya bisa membantu teman-teman. Tanya Bu Nancy. Saya Pak Robi, Bu Nancy, juga pernah kena COVID bulan Februari lalu, sekarang sudah sembuh. Tapi saya barusan 2 hari lalu saya cek
vitamin D saya kok rendah gitu. Padahal setiap hari saya minum vitamin D 10.000 IU. Udah berapa bulan, terus saya setiap pagi saya juga jemur 1 jam gitu. Nah, vitamin D saya nggak naik-naik, hanya 26, Bu. Kira-kira kenapa ya nggak bisa naik ya, Bu? Apakah ada solusi lain? Apakah jemur saya nggak efektif gitu? Dan nyonya saya malah dia punya vitamin D-nya itu sudah naik sampai 56. Saya baru 26, 2 kali lipat dia lebih tinggi dari saya. Nggak naik-naik, Bu. Sebabnya kenapa ya? Mungkin ada solusi atau saya minumnya kurang 10.000 itu. Gini, vitamin D itu tergantung penyerapannya juga. Penyerapan tubuh kita terhadap vitamin D yang masuk. Itu biasanya ada ikatan dengan kalsium. Jadi bukan itu aja ya. Kalau kita berjemur memang mempengaruhi perubahan provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh kita. Cuma masalahnya usia itu berpengaruh ya. Usia itu penyerapannya tidak semaksimal seperti usia yang masih di bawah 30-an ya. Iya. Penyerapannya lebih besar gitu. Dibandingkan kita yang usianya sudah di atas 50 itu lebih kecil sehingga harus minum vitamin D. Tapi vitamin D bukan satu-satunya yang bisa membantu kita melawan virus ya. Sebenarnya dalam tubuh kita itu sudah Tuhan ciptakan sedemikian rupa ya, mulai dari kulit ya sampai di hidung kita juga ada tonsil ini ya. Ya, amandel itu juga semua pertahanan tubuh kita ya, termasuk trombosit. Terakhir ini saya baca itu ya, ada dokter namanya Karina ya. Itu yang stem cell itu. Tapi itu benar loh, stem cell itu. Itu bisa menyembuhkan. Trombosit itu banyak sekali mengandung itu antibody ya. Jadi satu-satunya bukan dari vitamin D lah. Nah, yang terutama kita BPJS saja, berharap pada Yesus saja. Amin. Ya, terima kasih informasinya, Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak John Gunawan. Apakah positif boleh langsung antivirus? Saya kok kurang jelas dengan pertanyaannya ya. Vaksin maksudnya. Vaksin mungkin ya? Ya. Mungkin kalau Pak John Gunawan bisa vaksin. Kalau saya Nah, yang saya maksud tadi itu adalah maksudnya kalau begitu positif, apakah kita itu kalau mau ke dokter kan agak lama kan, butuh waktu kadang-kadang kan. Apakah langsung begitu langsung konsumsi langsung antivirus supaya virusnya nggak menyebar itu? Oh, mungkin maksudnya langsung ketahuan positif, langsung konsumsi antibiotik seperti itu. Bukan antivirus, bukan antibiotik. Antivirus itu apa? Antivirus. Oke. Gini. Flavir kan, antigen kan, macam-macam kan, banyak kan. Ya, gini ya, orang yang terkena COVID ya, terpapar COVID, itu ada 4 golongannya. OTG, terus yang gejala ringan, sedang, sampai berat. Nah, yang bisa isoman itu kan yang diharapkan yang ringan dan OTG ya. Yang sedang harusnya sudah di rumah sakit sama yang berat. Nah, kalau yang sudah di rumah sakit ya udah kita nggak usah bahas ya. Yang isoman itu kalau gejala ringan, menurut saya ya seharusnya vitamin aja, vitamin sama ya olahraga, terus jemur matahari. Untuk yang saya sendiri waktu kena itu paru-paru saya sudah kena. Jadi makanya itu dokternya langsung, tapi enggak banyak, sedikit. Sehingga dokternya langsung memberikan azitromisin, kemudian juga antivirusnya oseltamivir, Becomsert, isoprinosin, saya minum semua. Jadi ya memang di paru-paru udah ada, jadi nggak bisa kalau nggak minum. Walaupun saya isoman ya, tapi saya minum aja. Udah dikasih dari dokter, bukan saya minum sendiri kok. Tuh. Bagaimana Pak John? Apakah sudah jelas?
Oke, mungkin rekan-rekan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Ibu Indra Meliawati. Sis Nancy, vitamin D3 plus K2 untuk apa? Memang ada ya yang vitamin D-nya itu ada dengan kombinasi dengan K ya. Kalau vitamin K itu sebenarnya kan untuk anti perdarahan ya intinya gitu. Saya kurang jelas ya kaitannya itu apa. Sorry, dalam hal ini saya kurang jelas. Jadi sebetulnya nggak diperlukan ya untuk menangani positif COVID-19 ini atau pencegahannya nggak diperlukan ya vitamin K2 ini, Jenensi? Sebenarnya cukup aja vitamin D, D3. Ya. Vitamin D3 ya, oke. Nancy. Oke, ini ada pertanyaan. Saya Lani ya. Ya. Kalau menurut anak saya kan jual suplemen. Ya. Jadi dia bilang kalau minum D3 yang 5.000, ya toh, kan tidak semua orang bisa nyerap. Itu harus dibantu dengan magnesium. Magnesium itu membantu penyerapan D3-nya. Ya, makanya tadi saya kan ada ngomong ya sama yang tanya ya. Yang oh ya Pak yang Robi ya Pak Robi ya. Kenapa kok vitamin D dia udah minum tapi kok lebih tinggi istrinya daripada dia? Ya itu tadi benar Cilencing ngomong ya. Jadi itu dibantu oleh mineral ya. Benar saya ngomongnya kalsium tadi. Kalsium ya juga iya. Setahu saya itu. Kalsium atau kalium? Bukan kalium ya, K-nya itu kalium, bukan kalsium. Oh ya, kalium. Itu kalium, tapi penyerapannya harusnya dibantu oleh kalsium. Yang magnesium saya sih ini. Memang harus tapi ada. Aku baca ya, kalau orang konsumsi obat pengencer darah, enggak boleh ada K-nya. Kalau pengencer darah, misalkan orang yang ada jantung kan harus minum obat pengencer darah. Ya. Itu ya enggak banyak. Kan ada yang lebih tinggi kayak apa? Plavik kan lebih tinggi. Nah, aspirin kan ya masih enggak terlalu. Iya. Enggak boleh ada K-nya, bisa berkurang. Ya, tadi ya vitamin K itu untuk memberhentikan perdarahan ya. Intinya kan gitu. Ya, kalau kita menghentikan membekukan, jadi kita pengencer ngapain kita minum K. Terus dengarnya kalau minum vitamin D itu sebaiknya itu sama-sama dengan omega 3 apa? Karena kan dia larut dalam lemak. Ya betul, larut dalam lemak. Ya, jadi ya makanan yang berlemak ya nggak apa-apa, tapi kalau mau omega 3 lebih baik. Ya, enggak masalah. Ya, memang ya. Adek lemak. Benar. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang lain. Ini AI Meing tadi ya, Ibu Indra Meliawati mungkin belum jelas ya, apakah vitamin K2 ini tadi perlu? Mungkin Jenensi bisa tolong dijelaskan lebih detail ya. Vitamin K2 dengan hubungan dengan vitamin D, ya. Iya. Iya. Apakah perlu tambah K2 itu? Oh ya. Mungkin dia apanya? Kalau memang ada produknya kan memang ada ya, vitamin D, K2 ya, ada ya. Iya, ada. 1000 mili terus tambah K2. Iya. Daya serapnya lebih bagus kok. Ada juga yang produknya Pfizer ya, kalau nggak salah itu Kavit D3. Itu berarti membantu penyerapannya. Itu kalau dikombinasi berarti kaitan dengan penyerapan tubuh kita. Jadi itu mineral itu biasanya seperti itu. Jadi tambah K2 itu enggak masalah ya, Nancy ya. Enggak ada efek yang jelek gitu.
itu pasti udah sudah dipertimbangkan ya. Jadi obat itu kalau mau dilempar ke pasaran, itu dia harus diuji coba dulu, enggak sembarangan. Jadi ada ujinya, mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadi. Itu sudah diuji cobakan dulu, baru dilempar ke pasaran dan harus ada izinnya Balai POM. Jadi kalau sudah ada di pasaran ya berarti enggak apa-apa. Seperti itu. Makanya kalau kita beli obat, kalau ada izin rek Balai POM, nah itu sudah resmi. Kita nggak usah khawatir ada apa di dalamnya, ada paku lah, ada apa kan terakhir banyak ya kapsul ada paku apa. Nah itu dipertanyakan apakah izin Balai POM-nya itu ada apa enggak gitu. Ya, ya, thank you. Ya sama-sama. Oke. AI Meing, apakah sudah cukup jelas? Ya, ya, terima kasih, Sisye. Oke, ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, Nancy, saya mau tanya ya, Nancy. Ya. Saya punya staf itu terkena COVID sudah ada 1 bulan yang lalu. Sampai tanggal 9 kemarin itu sudah persis 1 bulan dia kena COVID. Tanggal 9 itu dia PCR masih positif. Dan setiap minggu dia kontrol ke dokter. Sama dokter itu dibilang dia masih long COVID. Jadi muncul ruam-ruam di jari sama kalau kelelahan dia merasa kepalanya itu kesakitan ya. Jadi kemarin akhirnya dapat rumah sakit, jadi masuk di rumah sakit rujukan dia. Nah, sedangkan yang kita tahu saat ini orang-orang isoman itu kan waktu selama 2 minggu setelah dia isoman tidak ada gejala apa-apa, kan boleh dibilang sudah oke, sembuh ya, meskipun secara hasil PCR dia masih positif. Nah, sedangkan gejala pada staf saya ini dia masih muncul gejalanya. Nah, padahal sudah 1 bulan ya. Nah, ini antara 2 minggu dengan 1 bulan kan cukup banyak bedanya ya. Ya, sudah selesai? Saya jawab? Ya. Dari pengalaman saya sendiri sebagai penyintas COVID, saya juga agak lama ya. Jadi saya pertama negatif swab PCR-nya, kemudian ternyata saya konsultasi dengan dokter yang swab saya, dia bilang saya harusnya swab tanggal 16, saya terakhir ketemu suami saya, 16, terus saya tanggal 18 saya sudah swab. Itu saya salah ya. Jadi harusnya 7 hari setelah kontak terakhir dengan yang suami saya, ya sekitar tanggal 20 berapa ya, 23-an saya harusnya swab. Baru itu saya tahu itu positif apa enggak. Nah ternyata saya duluan, berarti swabnya itu benar negatif yang pertama. Kedua, waktu tanggal 3 Juli saya swab, ternyata positif. Kemudian saya swab lagi 1 bulan kemudian masih positif. Nah ini kalau PCR itu semua, walaupun itu virusnya udah tinggal jenazah atau bangkainya, tetap dia menjadi positif tes PCR-nya. Saya juga gitu sama. Jadi PCR-nya saya 2 kali positif. Nah, pada saat dua kali positif, saya belajar tentang yang video yang sering saya share-kan di grup ya. Tentang dokter itu menerangkan bahwa kalau seseorang itu terinfeksi COVID, dia melewati 5 fase. Fase 1 sampai 5. Nah, saya tuh berada di mana? Saya penasaran. Saya akhirnya tes serologi, yaitu melihat IgG dan IgM-nya. Nah, itu nanti ada kombinasi ya, antara PCR positif, kemudian IgG-nya positif, IgM-nya negatif. Nah, itu baru dikatakan
sudah mengalami pemulihan atau penyembuhan. Nah, kalau kita masih PCR-nya positif, IgM-nya positif, IgG-nya belum muncul, nah itu menularkan. Fase yang paling menularkan. Fase kedua. Nah, saya waktu itu juga bergumul ya. Jadi saya penasaran, saya tes. Ternyata benar. Saya berada di proses pemulihan waktu itu karena IgG saya positif, IgM sudah negatif. Nah, tapi kan tetap saya kan kerja di klinik, jadi diminta sampai harus negatif baru bisa masuk kerja. Ya, itu memang kalau aturan WHO terbaru yang kelima, revisi yang kelima itu menyatakan bahwa kalau kita isolasi mandiri 10 hari ya ditambah 3 hari tanpa gejala. Ya tidak perlu swab lagi. Itu yang isolasi mandiri. Gitu. Yang bergejala berat aja yang di swab. Gitu. Sudah apa memenuhi pertanyaannya tadi? Ini staf saya ini kemarin masuk rumah sakit disarankan sama dokter 14 hari lagi stay di sana. PCR-nya belum negatif ya? Iya. Masih positif. Ya, memang itu tergantung kondisi tubuh juga ya. Saya juga ada kayak long COVID perempuan juga. Ini, staf saya perempuan. Ya, ini saya juga mengalami kayak kalau naik tangga setelah negatif itu ya, naik tangga itu masih ngos-ngosan. Kemudian saya dikirimi adik saya racikan dari Sinsea. Itu isinya tuh ini linci, jamur linci. Ternyata membantu banget ya. Setelah itu tuh udah nggak pernah, kalau naik tangga nggak pernah ngos-ngosan lagi. Memang ada gejala sisa setelah orang itu negatif dari COVID. Ada itu. Dan bervariasi ya, tidak semua orang sama. Gitu. Ada yang nggak ada yang mengalami itu, long COVID itu. Berarti itu apa yang case-nya Cinensi ini apa yang dinamakan long COVID ini? Sisa-sisanya ini, betul? Iya, saya ada gejala sisa. Setelah negatif itu saya naik tangga masih ngos-ngosan. Itu saya gejala sisanya seperti itu. Cuma kalau untuk melihat menular atau tidaknya harus dites serologi lagi ya, IgG dan IgM. Ya, serologi itu menentukan kita fasenya di mana. Fase kita itu ada di fase berapa gitu. Karena fase 1 sampai 5 itu kalau fase 1 itu masih inkubasi ya. Istilahnya virusnya baru masuk. Hanya 7 hari ya, 0 sampai 7 hari. Nah, 7 hari kemudian timbul gejala. Masuk fase kedua, fase menular itu. Itu IgG-nya negatif masih. IgM-nya yang positif dan PCR-nya yang positif. Positif, negatif yang IgG-nya. Gitu. Oke. Thank you. Oke, saya beri kesempatan untuk 1 orang lagi untuk bertanya. Boleh saya menanggapi? Oh ya, silakan Ibu Mariam. Untuk Pak Hutomo, itu stafnya ada ruam-ruam ya. Ya. Itu tolong dicek dedimer. Ya. Oke. Ya, itu gejala pembekuan darahnya terganggu ya. Jadi pembuluh kapilernya akan ada bintik-bintik merah. Itu khawatirnya dedimer ya, Tono. Ya, cuman itu aja. Makasih. Ya, thank you. Oke, apakah ada 1 orang lagi yang akan mengajukan pertanyaan? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk sharing-nya. Mau tanya satu lagi. Oh, oke. Ya, silakan. Ya, Bu Nancy, saya masih kurang begitu paham mengenai disebut long COVID itu ya. Definisinya apa ya long COVID, kira-kira bagaimana jawabannya? Kalau setahu saya long COVID itu walaupun kita sudah negatif ya PCR-nya, tapi kita masih merasakan ada macam-macam ya. Ada yang seperti saya sebut tadi ya, yang saya alami itu waktu saya naik tangga ngos-ngosan ya. Gejala sisa, istilahnya long COVID itu gejala sisa. Gejala yang masih tersisa walaupun PCR kita sudah negatif. Ya. Ada yang
badannya masih lemes, masih lemah gitu. Macam-macam ya, tergantung respon tubuh kita masing-masing ya. Tidak sama ya. Seperti obat juga, kalau kita minum obat A, efeknya terhadap A dan B beda ya. Tidak sama. Jadi sama juga reaksi tubuh kita terhadap COVID itu berbeda-beda gitu. Jadi ada yang merasakan naik tangga itu ngos-ngosan, ada yang masih lemes gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, semoga terjawab ya Pak Robi pertanyaannya. Thank you untuk Cenensi buat sharingnya yang begitu ini ya, buat kita lebih terbuka wawasannya mengenai ini penanganan COVID. Saya kembalikan waktu ke Pak Edi. Baik, terima kasih untuk sharing dari Bu Nancy ya, dan juga kesempatan tanya jawab. Memang belum semua mungkin pertanyaan bisa dijawab malam ini, tapi seperti tadi sampaikan sama Bu Nancy, kalau masih mau bertanya boleh langsung ya dihubungi. Bisa Bu ya, Bu Nancy ya? Dengan senang hati. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk sharingnya ya, dan tanya jawab ini. Nah, mari kita ambil waktu untuk berdoa untuk beberapa hal. Kita bersyukur bahwa banyak saudara kita yang sudah boleh pulih ya, sudah sembuh. Kalau saya ingat 2 minggu lalu yang sakit itu puluhan orang barengan dalam perawatan. Wah, ini mengkhawatirkan waktu itu ya. Tapi kita bersyukur sekarang boleh dikata semua sudah pulih ya, atau hampir ya, sisa dikit sudah kondisi sudah sangat baik ya. Nah, memang ada 2 saudara kita yang masih baru saja kena atau terpapar sehingga masih dalam perawatan awal ya, yaitu Pak Freddy Sanjaya. Nah, mungkin sebagian belum terlalu kenal jemaat kita ini, Pak Freddy dan istrinya Ibu Siska ya. Nah, ini masih ditangani, dibantu oleh tim Satgas Elion juga, oleh dokter-dokter, dan sedang dalam perawatan. Mereka sudah membaik ya, hari ini kabarnya sudah membaik, tapi masih lemes. Memang baru pengobatannya belum lama ya. Dan juga satu lagi Ibu Fen ya, atau Felicia, yang juga baru awal bulan baru mulai kena juga, sehingga masih dalam proses pemulihan ya, belum sembuh juga, tapi ya bersyukur ada membaik ya. Juga ada kabar kalau salah satu hamba Tuhan yang kita sering melayani di gereja kita ya, penginjil Rudi Teja, yang pelayanan di Papua, dan ternyata juga di sana dia terpapar bersama dengan keluarganya ya, istri dan anak mungkin ya. Kita doakan supaya mereka di sana juga tentu kondisi fasilitas kesehatan lebih terbatas ya, jauh lebih terbatas dari Surabaya. Doakan supaya mereka bisa cepat sehat dan pulih kembali. Nah, mari saudara kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau banyak saudara kita, keluarga kita yang sudah sehat kembali, dan Tuhan juga memberi kepada kita masing-masing kekuatan dan kesehatan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami, memberi kami Tuhan kekuatan kesehatan hari lepas hari. Kami bersyukur untuk saudara kami yang sudah Tuhan pulihkan keadaan mereka. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau kami mengingat beberapa minggu lalu begitu banyak saudara kami yang terpapar dalam kondisi yang sakit, sementara rumah sakit penuh, obat sulit. Tuhan, semua itu begitu mengkhawatirkan. Tapi Tuhan, Engkau baik, Engkau menyertai satu demi satu, memulihkan satu demi satu. Dan hari ini kami boleh melihat mereka semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur juga untuk kami yang masih dipelihara dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan karuniakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk saudara kita yang sakit, mari kita berdoa untuk Pak Freddy Sanjaya bersama istrinya Ibu Siska, dan kemudian doakan juga untuk Ibu Fen ya, dan kemudian untuk penginjil Rudi Teja sekeluarga. Mari kita doakan supaya mereka boleh cepat sehat, khususnya Pak Rudi yang ada di pedalaman ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang masih saja baru awal pengobatan ini. Kami berdoa untuk Pak Freddy,
Dan Ibu Siska yang hari ini kondisinya juga sudah membaik, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah memberi mereka kekuatan hari lepas hari. Tuhan, Engkau yang memberi pemulihan seutuhnya kepada mereka. Juga untuk Ibu Ven, Tuhan memberkati dia, Tuhan menguatkan dia, Tuhan juga memulihkan sepenuhnya kondisinya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, penginjil Rudi Teja, sekeluarga yang ada di Papua, pedalaman, yang sekarang juga terpapar. Tuhan tolong lindungi dia, lindungi hamba-Mu dan keluarganya sehingga dia boleh cepat sehat, pulih kembali di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan di sana. Tapi Tuhan yang menambahkan karunia-Mu sehingga dia boleh cepat sehat kembali ya Tuhan. Tuhan juga menolong masyarakat di sana supaya mereka juga boleh lebih menjaga kesehatan, lebih sadar akan kesehatan untuk menjaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk doa selanjutnya, minta penginjil Hansun bisa pimpin doa untuk upaya pemerintah kita, baik itu penanganan yang sakit supaya bisa ditangani dengan baik, demikian juga untuk vaksinasi ya, supaya terus boleh berjalan dengan lebih lancar. Mari silakan penginjil Hansun berdoa. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu dengan PPKM yang sudah berlanjut. Kami berdoa biarlah kondisi akan membaik sehingga ketika PPKM selesai kami boleh bernafas lebih lega sembari terus mawas diri. Kami berdoa pemerintah pasti terjepit di sana sini. Dengan segala keterbatasan Tuhan, jadikanlah ini pertolongan untuk kebaikan yang lebih total, lebih menyeluruh. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan, untuk orang-orang yang sakit dan yang membutuhkan pertolongan-pertolongan, pengobatan. Kami bersyukur juga untuk ketersediaan obat-obatan, rumah sakit. Biar Tuhan akan menolong semua orang-orang yang berkumpul dan membutuhkan pengobatan agar bisa dipulihkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, saudara, kita mau berdoa juga untuk kondisi iman kita, kerohanian kita, dan seluruh jemaat, ya, supaya iman kita terus boleh lebih bertumbuh, lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk semua ibadah yang kita adakan maupun juga persekutuan boleh menjadi sarana untuk menguatkan jemaat, dan jemaat boleh mengikuti dengan baik ibadah maupun juga persekutuan yang ada. Mari kita sama-sama berdoa untuk kerohanian jemaat dan untuk ibadah dan persekutuan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami juga ingin menyerahkan Tuhan untuk kehidupan rohani, pertumbuhan rohani dari setiap kami, dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, di mana kami sulit untuk bertemu Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang hadir, selalu mengingatkan setiap kami. Selalu Tuhan yang menolong dan membimbing kami untuk boleh bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Yang berdoa melalui ibadah dan persekutuan Tuhan. Boleh menjadi satu sarana yang Tuhan pakai untuk menguatkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat juga boleh mempunyai disiplin, mempunyai komitmen untuk boleh setia beribadah, untuk boleh mengikuti persekutuan sehingga tidak menjadi pribadi yang terkucil atau tersendiri, tapi boleh saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada yang belum, kami tahu keadaannya saat ini, Tuhan, Engkau juga tolong mereka, sehingga mereka juga boleh ambil bagian dalam persekutuan yang ada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini juga ada saudara kita yang ulang tahun, yaitu Ibu Joyce, ya, atau yang Lause. Nah, saya persilakan untuk penginjil Hengki bisa berdoa untuk Ibu Joyce. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mau menyerahkan Bu Joyce ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan terus menyertai, memberkati kehidupannya, kesehatannya, iman kerohanian dan pelayanannya di KKU Mandarin. Kami menyerahkan mereka sekeluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan terus menopang mereka, supaya di tengah-tengah masa pandemi ini beliau dapat terus dekat kepada Tuhan, beliau dipimpin oleh Tuhan, dan juga beliau dapat menjadi berkah bagi banyak orang melalui kehidupan dan pelayanannya. Kami menyerahkan kehidupan keluarga ini kepada, dan kami menyerahkan Bu Joyce ke dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan yang sendirian terus memberkati kehidupannya dan menopangnya. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢黄传道，谢谢张牧师， Sama-sama. 谢谢张牧师。 Sama-sama. Yang terakhir, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kita mau bawa kepada Tuhan secara pribadi. Saya beri waktu bagi kita untuk berdoa secara senyap. Untuk doa penutup, saya persilakan untuk penginjil Budi bisa pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, malam sudah menjadi bagian dari hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan sharing dari Ibu Nancy. Kami juga sudah memanjatkan beberapa pokok doa syafaat. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjawabnya. Tuhan, tolong kami. Kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan juga dengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara, sebelum kita mengakhirnya ada hal yang saya sampaikan. Pertama, terima kasih untuk pelayanan Pendeta Hendy malam hari ini menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Sama-sama. Juga sekali lagi selamat ulang tahun buat Cicing Wan. Tuhan berkati. 谢谢张牧师，张牧师，谢谢， Ya. 耶， Satan Kuela yang waktu. 谢谢你们，上帝祝福你们。 Ya. Ibu Joy, selamat ulang Baik, yang terakhir saya mau sampaikan juga minggu ini kita minggu pemilihan majelis ya, minggu pemilihan majelis, dan batas waktu terakhirnya hari Minggu ini siang jam 11. Nah, sebagian jemaat memang mengisi dengan formulir cetak ya, jumlahnya lebih sedikit, kebanyakan mungkin pakai online ya. Cuma sampai hari ini yang sudah mengisi melalui online itu sekitar 150 orang ya. Jadi masih kurang ya, karena jemaat kita kan cukup banyak ya. Jadi minta tolong saudara yang belum mengisi, silakan segera mengisi melalui link yang sudah dibagikan di WA. Dan juga mungkin mengingatkan teman-teman yang lain ya, ibu-ibu mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak mengingatkan bapak-bapak ya, yang muda mengingatkan yang muda, teman-teman supaya saling mengingatkan, ayo tolong segera diisi supaya ya. Malam pasti nggak dapat linknya itu. Oh, ya nanti saya bagikan linknya ya, pakai WA aja ya, nanti kita. Iya, oke. Ya baik. Jadi linknya nanti kita, yang belum dapat juga tolong di-sharekan kan, yang saudara sudah terima itu bisa di forward ya, bisa di copy paste gitu ya. Baik, itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu kembali Rabu ya. Pak Edi yang manggil loh, Pak Edi. Pak Edi yang manggil. Ya, Pak Edi, kalau ada yang perlu cetak bisa menghubungi siapa? Iya, formulir untuk formulir cetak menghubungi kantor gereja. Ya, Sinta. Nanti akan dikirim ke rumah saudara, lalu akan diambil kembali setelah diisi. Ya, Ya. thank you infonya. Oh ya, satu lagi pengumuman Rabu depan itu adalah persekutuan doa gabungan seluruh Elion. Mendoakan sekolah Kristen Elion dan juga mendoakan gereja ya. Jadi kita akan bergabung semua Elion ya. Baik. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Malam, saudara, Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Saya sendiri.